Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah, kalau kita selalu sehat. Oke siswa kita kelas 5, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, masih pelajaran 4 tentang bulan Ramadan yang indah. Kali ini untuk bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ini nanti kita akan membahas tentang amalan dan manfaat puasa Ramadan. Langsung saja kita lanjut untuk melihat gambar. Coba kalian lihat gambar di bawah ini. Ini kira-kira gambar tentang apa? Yaitu gambar tentang orang yang sedang sholat berjamaah. Ya, sholat bersama-sama. Kemudian gambar yang kedua, ini tentang mengaji bersama-sama ya, atau tadarus Al-Quran. Berikutnya gambar yang ketiga, yaitu ada seseorang yang sedang berinfak atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini semua ketiga gambar ini merupakan contoh beberapa amalan di bulan Ramadan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya pada bulan Ramadan itu. Karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Jadi setiap amalan yang baik itu pasti pahalanya akan dilipat gandakan. Di antaranya ada sholat tarawih ya, seperti gambar tadi, sholat berjamaah tadi, sholat tarawih. Kemudian ada sholat witir, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, iktikaf di masjid, dan lain-lain. Ini merupakan amalan-amalan yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Sekarang apa saja amalannya itu? Secara lebih terinci mari kita bahas. Yang pertama yaitu sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih yaitu sholat sunnah yang hanya dilakukan di malam bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini dilakukan hanya ketika di bulan Ramadan saja. Selain Ramadan itu tidak ada sholat tarawih. Berikutnya hukum sholat tarawih itu adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Berikutnya waktunya sholat tarawih yaitu sesudah sholat isya sampai terbit fajar atau sampai menjelang sholat subuh itu. Jadi sangat lama sekali waktu untuk sholat tarawih itu. Berikutnya, sholat tarawih itu bisa dikerjakan di rumah dan juga bisa dikerjakan di musola, bisa juga dikerjakan di masjid, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau mungkin saat pandemi tidak boleh berkerumun, maka ya sholatnya di rumah. Kalau mungkin sudah tidak ada pandemi, kemudian dekat dengan musola, ya sholat tarawih di musola. Kalau dekat masjid, sholat tarawih di masjid, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu boleh. Kemudian sholat tarawih itu lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Kan tetapi jika memang terpaksa tidak bisa berjamaah, boleh juga sholat tarawih itu dikerjakan secara sendiri. Terus jumlah rakaat sholat tarawih itu boleh melaksanakan 8 rakaat, boleh juga melaksanakan dengan 20 rakaat. Ini terserah kita ya, bisa 8 rakaat, bisa juga 20 rakaat. Berikutnya amalan bulan Ramadan yang nomor 2 adalah sholat witir. Kalian tahu apa sholat witir itu? Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah rakaatnya ganjil. Jadi sholat sunnah yang rakaatnya ganjil namanya sholat witir. Lalu waktu sholat witir itu sama seperti sholat tarawih ya, sesudah sholat isya. Tapi bedanya kalau sholat witir itu bisa dilakukan setiap malam, tidak hanya pada waktu bulan Ramadan saja. Jadi setiap hari setelah sholat isya kita sholat witir
boleh. Itu lebih baik. Kemudian sholat witir itu biasanya dikerjakan setelah sholat tarawih. Itu jika di bulan Ramadan. Makanya mungkin kalian pernah sholat tarawih di musola kan, atau di masjid mungkin. Nah, setelah mungkin 8 rakaat atau 20 rakaat, nambah lagi sholat yang disebut sholat witir. Biasanya 3 rakaat. Ya, memang sholat witir itu rakaatnya ganjil. Berikutnya, jumlah rakaat sholat witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan paling banyak 11 rakaat. Itu untuk jumlah sholat witir. Berikutnya, sholat tarawih dan sholat witir itu yang dilaksanakan di bulan Ramadan adalah semata-mata untuk mengharap ampunan dari Allah. Seperti hadis Nabi ini, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yaitu barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, yaitu mengisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, misalnya sholat tarawih dan sholat witir, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yaitu dosa yang telah lalu. Berikutnya, amalan bulan Ramadan yang nomor 3 setelah sholat tarawih dan sholat witir adalah tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan tartil dan menghayati isi kandungannya. Jadi tadarus itu tidak cepat-cepatan ya, karena dalam tadarus itu kita membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu ya sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan ilmu dalam membaca Al-Quran, dan dihayati isi kandungannya. Berikutnya, tadarus itu bisa dilakukan sendiri-sendiri, jadi membaca sendiri-sendiri, atau bergantian membaca. Yang satu membaca, yang lain menyimak. Gantian terus. Itu. Jadi bisa 2 cara itu. Tujuan untuk tadarus Al-Quran adalah membiasakan kita agar membaca Al-Quran. Jadi dengan tadarus diharapkan kita terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Lalu apa keuntungan membaca Al-Quran itu? Keuntungannya yang pertama, akan memperoleh pahala dari Allah. Ini pasti ya. Lalu pahalanya berapa? Ya nanti akan ada. Ini seperti hadis Nabi ini. Siapa saja membaca 1 huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan itu dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi dari hadis ini bisa dilihat ketika kita membaca Al-Quran 1 huruf, maka akan diberi pahala atau diberi kebaikan 1. Nah, 1 kebaikan ini setara dengan 10 kebaikan. Kita ambil contoh saja ya. Yaitu kita membaca lam yalid walam yulad. Itu sudah berapa saja hurufnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 huruf. Berarti pahalanya ya 12 kali 10, 120. Ini kita hanya membaca lam yalid walam yulad. Belum lagi kalau kita membaca Al-Quran itu 1 hari misalnya 1 halaman. Tinggal menghitung hurufnya dikali 10. Banyak sekali pahalanya. Ya. Berikutnya keuntungan baca Al-Quran yang nomor 2, selalu merasakan dekat dengan Allah. Keuntungan membaca Al-Quran yang nomor 3 adalah hati menjadi tenang. Dan keuntungan membaca Al-Quran yang nomor 4, obat bagi hati yang susah. Jadi kalau hati kita itu susah,
maka silakan dicoba dengan membaca Al-Quran. Tentunya membaca Al-Quran dengan tartil. Berikutnya yang kelima, keuntungan membaca Al-Quran adalah akan bertambah lancar membaca Al-Quran tersebut. Jadi untuk membaca Al-Quran itu diusahakan setiap hari agar lancar dalam membaca Al-Quran tersebut. Berikutnya yang keempat, amalan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Sedekah yaitu memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain karena mengharap pahala dari Allah. Jadi dalam bersedekah itu kita memberikan sesuatu barang yang bermanfaat kepada orang lain. Kemudian sedekah di bulan Ramadan itu termasuk amalan yang sangat dianjurkan dan sangat besar pahalanya. Berikutnya dalil tentang sedekah Ramadan, yaitu ini hadis Nabi ini ya. Su'ila Rasulullahi ayyu shadaqati afdalu qala shadaqatu fi Ramadana. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu ditanya, sedekah manakah yang paling utama? Jawabannya adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, itu merupakan dalil tentang sedekah. Berikutnya yaitu tentang sedekah dan infak. Apakah sama atau berbeda antara sedekah dan infak? Tentu berbeda. Kalau infak itu memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Intinya ini, harta ini. Jadi yang diberikan adalah harta. Itu namanya infak. Kemudian perbedaan infak dan sedekah. Kalau infak itu hanya berupa harta. Kemudian kalau sedekah bisa berupa harta, tenaga, pikiran, bahkan senyum dengan teman. Itu juga sudah termasuk sedekah. Berikutnya amalan yang kelima di bulan Ramadan yaitu iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid. Jadi ketika kalian berada di masjid, maka silahkan iktikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Bacaan iktikafnya diantaranya yang saya sebutkan ini ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau suka mengampunkan, maka ampunilah aku. Itu adalah arti dari bacaan untuk iktikaf. Berikutnya, manfaat puasa Ramadan apa saja? Banyak sekali diantaranya. Yang pertama, puasa itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Berikutnya, puasa itu untuk melatih kejujuran. Karena yang tahu kita puasa atau tidak ya hanya diri kita sendiri. Ya, orang lain tidak tahu kita itu puasa atau tidak. Nomor 3, melatih kedisiplinan, ya, disiplin berbuka puasa, disiplin makan sahur, dan lain sebagainya. 4, menanamkan rasa kasih sayang. Kemudian yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, melatih kesabaran. Nah, anak-anak, itu merupakan manfaat puasa Ramadan, banyak sekali. Ya. Oke ya, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.